أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para jamaah rahimahullah, pertama-tama kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Bisa kita mampu berhidup. Di antaranya pada malam hari, pada saat ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat yang luar biasa juga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh rahmat, maghfirah, berkah. Ini harus kita syukuri yang luar biasa, syukur bersama. Karena tidak semua kita juga sahabat atau keluarga kita yang sampai saat ini yang belum kita bersama-sama kita sholat berjamaah di saat ini sudah tidak ada mendahului kita dan sudah dipanggil Allah. Oleh karena itu nikmat yang luar biasa pada saat ini kita adalah berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini juga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, lebih baik dari puasa-puasa yang lalu. Mudah-mudahan kita mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta kita doakan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk maju ke Islam. Para jamaah rahimahullah, pertama saya ingin sampaikan, saya mewakili takbir Masjid Al-Fatih menyampaikan marhaban ya Ramadan, selamat pada Islam semuanya, khususnya jamaah kita ibadah bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita, siap kita, ibadah kita siang hari, yang mulai kita di malam hari, dan semua sedekah kita semua dalam Ramadan ini yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan dari pada takbir adalah menyampaikan program-program atau kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan ini. Jadi di Al-Fatih ini ada program khusus bulan Ramadan ini yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama ya, seperti biasa, yaitu berbuka puasa bersama atau takjil. Dari Al-Fatih menyediakan buka bersama, menyediakan takjil. Yang ini semua adalah dari jemaah. Oleh karena itu tak perlu kita partisipasi para jemaah untuk kegiatan ini, karena orang yang memberikan buka puasa itu pahalanya juga sama oleh yang berbuat yang puasa tanpa mengurangi orang puasa tersebut. Oleh karena itu mungkin yang belum ikut partisipasi, nah silakan, mungkin masih ada kesempatan ya, untuk makan takjil. Yang kedua, program-program yang lain yang sehubungan dengan pendidikan, ya, ada program tahsin Al-Quran. Mungkin para jamaah yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya,
yang tadinya sudah bisa tapi belum baik, belum betul. Nah, mari dalam kesempatan keluarga saya punya program ini sudah rutin, tetapi kita mulai lagi membuka para jamaah lagi yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya untuk bisa mengikuti program ini. Kemudian yang lain adalah untuk anak-anak tahfiz juz 30 bagi anak-anak. Nah, silakan ketika anak-anak yang atau anak atau cucu-cucu yang ingin menghafal atau memperlancar bacaannya juga di juz 30 surat-surat pendek juga akan diberikan kesempatan. Silahkan mendaftar kepada takmir tanpa dipungut biaya. Kemudian yang lain kepada para guru yang ingin juga ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, terutama mungkin Fatihah, karena Fatihah itu sebagai rukun daripada sholat. Kalau Fatihahnya tidak baik, tidak betul, sholatnya malah tidak sah. Oleh karena itu bacaan Fatihah ini sangat penting untuk dibetulkan. Jangan sampai kita salah dalam menghadapkan Al-Fatihah ini, karena ini adalah rukun daripada sholat. Bacaan Al-Quran yang rukun, sholat yang lain adalah sunnah, tapi Fatihah itu rukun, wajib, harus betul dan harus dibaca dalam sholat. Karena itu marilah kita sama-sama memperbaiki ibadah kita supaya kita benar ibadah kita dan meningkatkan ibadah kita yang baik. Itulah program-program dari antaranya dari takmir untuk Masjid Pak Khatib ini. Mohon kepada Bapak Ibu dan anak-anak yang ingin juga mengikutinya, silakan datang. Kemudian yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan puasa itu, mana puasa ini diwajibkan bagi ayat yang sudah saya katakan pembukaan tadi ya. Jadi puasa itu wajib bagi kita semua, dari mulai orang-orang yang berkalaf, orang yang sudah sampai tua, semua berkewajiban melaksanakan puasa ini. Jangan sampai ditinggalkan, karena dalam satu hadis orang yang meninggalkan puasa tanpa sebab, tanpa ada urusan itu karena sakit, kepergian dan sebagainya, dalam satu hari tidak bisa dibalas atau disahuri atau dibayar dengan puasa selama. Karena itu alasan apapun, kecuali alasan sakit, tidak kuat atau buang itu dan sebagainya, itu alasan sakit. Tapi kalau karena tidak kuat karena lapar haus, itu jangan sampai ditinggalkan. Satu hari. Kemudian yang mengenai tata cara berpuasa itu sudah banyak kita dengar dalam kajian-kajian setiap pagi. Ini sudah disampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah rukun pertama puasa yang penting juga adalah niat. Setelah niat itu kalau pekan padanya akan rasa kita tidak. Jadi malam ini jangan sampai lupa kita niat. Ya setiap orang kalau puasa wajib atau Ramadan, mungkin niatnya harus di malam hari, mulai setelah buka itu sampai subuh, itu niat. Tapi kalau puasa sunnah boleh niat itu pagi, ya misalkan namanya dicontohkan Rasulullah, niat itu setelah subuh dulu sampai itu ya. Itu kalau puasa. Tapi kalau puasa wajib Ramadan harus malam hari kita niat. Kalau kita niat puasa bulan Ramadan hingga dan boleh juga niat itu dijamaah, artinya berniat puasa 1 bulan Ramadan. Kalau
tahun ini bila kita untuk apa namanya menanggulangi kalau kita lupa, karena kadang lupa. Kalau tiap malam kemudian niat terus, jangan tiap malam sampai kita lupa. Kemudian untuk puasa jangan sampai kita harus meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, kumpul dengan suami istri di siang hari, dan banyak sekali karena yang sudah sering kita sampaikan. Tetapi yang terpenting yang saya sampaikan adalah jangan sampai kita melakukan yang membatalkan pahala puasa. Jangan kita susah-susah payah haus dan lapar tapi pahalanya tidak ada. Kami sholat laisa jazaa'un illa ju'an. Banyak sekali orang yang berpuasa itu yang tidak ada balasannya kecuali lapar dan dahaga. Nanti hanya lapar dan dahaga yang tidak ada balasannya, pahalanya tidak ada. Apa yang orang-orang yang tergolong dalam itu? Yang pertama adalah kami dusta, kita tidak boleh bicara dusta, bohong. Dalam apa saja bohong ya, bohong, cerita malu itu ternyata bohong. Jangan hindari hal-hal yang tidak berguna dalam puasa ini. Lebih baik diam kita tak ibadah daripada kita ngomong tapi bohong. Tidak boleh bohong. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu menggunjing itu membicarakan saudaranya, yang mana saudaranya ini tidak tahu, tapi kalau saudara tahu itu tidak senang. Itu ghibah. Ini yang barangkali agak susah, karena kita upload dua orang, tiga orang, hampir kadang-kadang pasti kita membicarakan sesuatu. Hindari, ini merusak amal kita. Ghibah, menggunjing, membicarakan kejelekan saudaranya, membicarakan aib saudaranya, membicarakan ya. Yang mana kalau orang itu yang dibicarakan itu tahu, orangnya tidak, itu termasuk ghibah, rasa. Kemudian yang ketiga namimah itu adu domba, provokator, mengajak-ajak yang tidak baik atau mengajak yang suatu yang akan membuat keributan itu. Nah, jadi tiga yang saya sampaikan itu adalah apa namanya al-kadhib, bohong, menggunjing dan provokator dan hura. Ini adalah penyakit lesan. Penyakitnya lesan. Ini harus kita jaga dalam puasa ini. Baik kalau berbulan-bulan kali itu tidak boleh, tapi untuk pelajaran dalam puasa ini kita belajar mencegah dari penyakit lesan. Karena lesan itu kalau sudah bicara katanya al-kasoi, lesan itu seperti pedang. Kalau kata Rama malah lebih tajam dari pedang. Karena kalau pedang menggoles ke tubuh kita mungkin 5 hari sudah bisa, tapi kalau lesan sudah menembus ke hati orang lain itu lama sekali, bahkan sampai mati pun tidak. Walaupun mungkin apa namanya sudah kelihatan secara maaf, tapi itu akan tergores. Kalau sudah tergores bukan di hatinya itu kan mati. Bahkan sampai di akhirat nanti akan dituntut itu yang berbeda. Mungkin para jamaah pernah mendengar orang kata Nabi, orang berarti suatu hari Nabi itu bertanya kepada sahabat, sahabat, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Ya Rasul, orang yang bangkrut itu uangnya habis, hartanya habis, jadi tidak punya apa-apa, tak
banyak itu orang baru. Bukan itu. Tapi orang baru itu orang yang selama di dunia dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, bahkan mungkin haji. Tetapi ketika dia menghadap kepada Allah dengan segudang pahala yang melebihi, ada yang protes. Ya Allah, orang itu memang dunia ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah. Tetapi segi dunia saya disakiti, saya didolimi, saya dihujat, saya di gitu. Akhirnya pahala sholat, pahala puasa dilimpahkan kepada orang. Datang lagi seorang lagi yang datang protes lagi. Seperti itu. Ya Allah, saya sudah dihina, saya dicemooh dan sebagainya, saya disakiti. Oh gitu, pahala ini dilimpahkan. Terus ada lagi orang yang protes lagi sampai habis pahala puasa, pahala sholat itu habis. Kalau sudah habis masih ada yang protes lagi, maka dosa orang-orang ini akan dilimpahkan kepada bangkrut gitu. Itulah biasa yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang paling takut bangkrut itu pahalanya habis, dikembalikan lagi dosa dari orang lain dilimpahkan kepada. Hati-hati ya dengan lesan. Lagi dalam puasa ini, dalam bulan puasa ini, marilah kita belajar. Termasuk kalau bisa puasa hati, ada penyakit hati seperti iri, dengki, hasud, ria, ujub, itu semua penyakit. Itu juga menghapus amal-amal kita. Kalau penyakit itu ada. Oleh karena itu, marilah dalam bulan Ramadan ini kita belajar. Untuk pembelajaran kita memulainya, artinya menjaga lisan kita, menjaga hati kita, supaya kita dalam menghadap kepada Allah nanti malah dengan hati yang bersih, dengan amal-amal kita ibadah yang diridhoi Allah, lebih Allah Subhanahu. Demikianlah yang sekedar dalam terakhir pembukaan ini yang kita sampaikan. Tadi yang pertama adalah jangan sampai lupa niat, kemudian menjaga puasa kita jangan sampai pahala puasa kita hilang. Dan ini nasional seperti wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.